Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading dan teman-teman semuanya khususnya yang pagi hari ini sedang monitor perkembangan di XAUUSD. Meskipun hari ini weekend, meskipun hari ini hari Sabtu marketnya tidak bergerak, namun demikian tidak ada salahnya kita mereview kembali yang sudah ya terjadi pada hari Jumat kemarin, setidaknya untuk koreksi dan evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan untuk satu hari kemarin, apakah yang kita berikan simulasinya atau bahkan pemetaannya ini ada plus dan minusnya. Tentu ada plusnya bagaimana, minusnya bagaimana, kita coba lihat sambil nanti kita lakukan koreksi ketika ada kesalahan. Baik, langsung masuk di time frame H1 ya. Kemarin di time frame yang besar di D1 kita bisa lihat di time frame yang besar ini, perhatikan kalau kita lihat di time frame yang besar di hari Jumat. Kalau kita melihat time frame yang besar, seller memang dominan. Perhatikan, seller memang dominan, tetapi di ujung-ujung arah tren, di ujung-ujung dominan di sana mulai ada loss momentum, mulai ada pengurangan kekuatan dari seller yang tebal, yang kuat mulai berkurang, mulai mengecil dan mulai mengecil. Sehingga dalam kondisi seperti ini berpeluang dan berpotensi buyer akan muncul di sana. Buyer akan mulai menekan ya. Karena seller sudah mulai melemah, maka buyer akan mulai menekan di sana. Ya, kalau kita lihat hasilnya memang buyer akhirnya dominan, tetapi jangan lupa seller juga punya penolakan yang sangat luar biasa kuatnya. Bahkan sempat di ujung 18.15 ditolak oleh seller dan di akhir ditutup dengan area 17 ini ya, 1790 sekian ini. Artinya memang di wilayah pentingnya ini, wilayah-wilayah mulai terjadi loss momentum dari seller ini bisa menjadi indikasi bahwa buyer itu akan menekan dengan lebih kuat. Artinya seller melemah itu peluang dan kesempatan untuk berbalik. Kemudian dengan kita melihat sejarah ini, tentu sedikit banyak kita bisa meraba, oh ternyata seller itu mulai melemah. Sehingga kalaupun nanti kita entry sell, posisinya berada di bawah, tentu sangat tidak pas, sangat tidak tepat. Maka mindset kita tetap arahkan ke atas, tetapi dengan nanti syarat ya minimal sudah mulai terbentuk struktur buyer di sana. Kemudian di pagi hari Jumat kemarin kita sudah membuat satu analisa, satu pemetaan ya, yang mungkin pemetaannya ini lebih banyak ke atas ya, karena kita sudah melihat di area-area bawah, di area loss momentumnya tadi mulai melemah ya, seller mulai melemah dan kita arahkan ke atas. Sehingga kenapa hari Jumat banyak yang kita lakukan di atas. Yang pertama karena memang sudah mulai loss momentum, yang kedua di bawah cukup sulit kita memberikan garis-garis kembali, nanti akan terlihat kecil sekali. Maka kita perbanyak yang di atas. Kemudian yang pertama di bawah, karena dibuka dengan candle hijau di bukaan hari, maka saya berikan di bawah itu ada sell stopnya di sana ketika dia mulai melewati pembukaan di bukaan harinya. Sell stopnya di 1786,63 ya, silakan dicek, silakan dilihat kembali, ini belum saya rubah. Sehingga ketika marketnya naik tidak tersentuh ya, ini masih stay, masih belum dapat keuntungan atau bahkan belum floating.
Kemudian kita arahkan ke atas. Kenapa? Karena memang buyernya kuat di sana. Buyernya sudah kuat. Maka saya berikan di area pentingnya sell limit dulu di sana. Sell limit di 1794,23 ya. Begitu sell limit kita taruh, ya mungkin tidak butuh waktu lama, 1 jam ini kita sudah tersentuh. Ya, bahkan ditutup dengan seller dominan, artinya memang seller betul-betul muncul di sana ya. Ketika di area level pentingnya dia ada koreksi, sehingga pertama kita sudah dapat keuntungan dari limitnya di 1794,23. Kemudian di atasnya lagi kita taruh di limit ya, karena berada di level penting berikutnya di atas ada resisten, maka saya berikan limit di sana. Limit kita berikan di 1795,55. Oke, begitu menyentuh kita sudah kena. Artinya kalau tidak turun, ini kita masih floating ya, floating sekitar 300-an ya. Ya, floating masih sekitar 300-an. Ini kalau kita lihat floating sekitar 300 ya, 300 sekian. Nah, ketika terjadi floating, apa yang kita lakukan? Satu, sudah kita sampaikan di awal, manajemen risiko harus kita terapkan ya. Bagaimana cara menerapkan manajemen risiko? Bisa dengan cut loss, bisa dengan pending order di atasnya atau recovery ya. Ketika mencapai pergerakan 300 bisa recovery, dengan di atasnya kita bisa taruh buy stop di sana. Ini di area atasnya sebenarnya sudah kita kasih buy stopnya di 1797, sehingga tidak perlu recovery. Dengan lot yang sama pun tidak masalah ya, artinya masih terkunci dulu ya. Yang di sell limit ini jarak dengan buy stop yang berikutnya ini tidak terlalu jauh, sehingga kenapa panik gitu. Kenapa harus panik ketika marketnya kuat naik? Ini 1797 ini artinya ngelok, ngunci. Sell limitnya kena, kemudian buy stopnya kena ya. Buy stopnya di 1797 ini kena, sehingga terkunci. Gak usah panik. Terkunci itu apa? Terkunci itu buy stopnya karena lotnya sama, dia tidak bisa kemana-mana, ya sudah berada di situ. Kemudian perhatikan, ketika berikutnya naik kembali tinggi, kalau kita mengikuti step by stepnya, kalau kita mengikuti simulasi ini, tentu sell yang bawah ini bisa ketutup dengan stop buy-nya di atas. Ada buy stop 2 kali di sana dan mencapai puncaknya. Seharusnya kalau kita perhitungan recovery, sell limit yang ini ditutup dengan buy yang di atas. Ya, oke, kita hitung matematika yang gampang saja. Kalau lotnya sama, misalkan lot angka 1 yang gampang kita lihat ya, ini 1795. Ini kita tarik ke atas ke ujung yang misalkan tertingginya 741, berarti 741 dolar kita rugi. Kemudian yang di atas kita lihat, buy yang di atas ini kita lot yang sama, kita naik sama 370. Kemudian yang di atas lagi 370, artinya 370. Kemudian ditambah yang di bawah, yang buy stop di bawah, ini 500-an, sehingga 800 sekian. Dari 800 plus itu kemudian dikurangi dengan minusnya yang 700 ini. Secara umum ini namanya recovery, tertutup sudah. Kalau sudah recovery, sebenarnya yang kita pikirkan bukan bagaimana kita mendapatkan profit, tetapi meminimalkan kerugian. Sehingga misalkan tidak sampai di ujung pun ini sudah mengcover, sudah tertutup, minimal sudah tidak rugi banyak. Kita close ketiganya. Sell-nya kita close, buy stop-nya kita close, buy-nya kita close yang kedua.
Tidak perlu menunggu sampai di mana atasnya, ya di puncaknya tidak perlu ditunggu, kita tidak tahu sampai di mana naiknya. Artinya yang terpenting begitu floating ketiganya itu sudah mendekati angka 0 atau bisa menutup kerugian, maka cut loss semuanya atau close semuanya. Kemudian selanjutnya ini ada limit di sana. Limit di 1803, anggap saja yang 3 ini selesai sudah. Kemudian limitnya kena 1803,01, limitnya kena di 1803,01. Begitu limit kena kemudian tidak turun, dia langsung naik. Nah, ini ada sebagian yang panik. Kenapa harus panik? Di atas kan ada buy stopnya. Jadi sudah kita antisipasi semuanya. Kalaupun ini kena, sell-nya kena, di atas kan ada buy stopnya. Dengan lot yang sama pun tidak menjadi masalah, karena naik sampai dimanapun, turun sampai dimanapun, tetap posisinya sama, posisinya tetap ngunci ya. Maka dari kondisi yang belum terlihat jelas ini, ya kita bisa sambil berpikir, sambil melihat kondisi selanjutnya. Ini terkunci di sini, yang ini terkunci. Nah, terkunci ini untuk keluar bagaimana? Karena ini sudah menuju ke atas, logikanya ketika sudah mulai di puncak, buy-nya kita close atau kita kurangi dulu, kemudian kita tambah dengan yang di puncak, karena di puncak itu berpeluang turun. Harga ketika tinggi kita logikanya sell, jual, bukan dibalik. Ketika di puncak kita buy, ketika di lembah kita sell, keliru. Logika di dalam dagang, harga murah kita beli, harga tinggi kita jual. Seandainya ini pun tidak ditutup karena masih terkunci, tidak akan habis sudah. Dalam satu hari saja tidak mungkin habis. Karena ini ngelok yang bawah, sell, buy-nya ngelok. Perhatikan ketika dia naik terus, bahkan di puncak ini sell-nya kena. Sell-nya kena. Ya, sell-nya kena, kemudian yang atas ini koreksi sampai hingga 400 sekian. Panik boleh, tetapi sudah kita sampaikan manajemen resiko di floating ya, di floating keseluruhan ya, floating ini tidak boleh lebih dari 20%. Kerugian tidak boleh lebih dari 20% dari modal. Ketika sudah lebih dari 20% modal, maka harus dikurangi, yang rugi harus dikurangi. Ya, matematikanya ketika ini naik, memang ini ada kerugian, tapi ya sekitar ini yang kena di atas ini. Bagaimana caranya? Bisa dikurangi yang bawah, bisa ditambah yang atas. Namanya juga simulasi, kita bisa atur begini. Di atas juga bisa ditambah sell, yang di bawah sell-nya kita kurangi. Kenapa kita yang ambil yang sell? Karena yang sell yang bawah cukup jauh. Berlawanan dengan market tetapi cukup jauh. Sementara yang banyak masih ketutup di sini. Sehingga ketika di puncak kita bisa menambahkan di sini. Misalkan ketika naik lagi bagaimana? Ya kita kurangi lagi. Yang terpenting dijaga ketahanan di atas ketahanan dengan 20%, dengan 80% modal. Artinya kerugian tidak boleh lebih dari 20%. Ya, kalau kita menambah di atas atau bahkan kita tidak cut loss dua-duanya ini, kemudian di sini kena, limitnya kena. Begitu naik, karena ini berada di level pentingnya, kita tunggu sampai ini betul-betul terbentuk. Kalau terbentuk di atas breakout, berarti kita fokus ke buy. Tetapi karena ini di puncak, tetap kita memanfaatkan peluang sell-nya, peluang reversalnya. Satu, dia berada di level pentingnya. Yang kedua, dia sudah mencapai ringnya ya, ring hariannya. Kalau yang sebelumnya ini kan cuma 900-an, kemudian 2 hari yang lalu sekitar 1.700, 3 hari yang lalu 3.000. Sehingga ketika yang kemarin dilewati, 2 hari yang dilewati, maka kita menggunakan yang ini sebagai acuan untuk kita
ringnya kira-kira sejauh ini. Kalau kita ukur ya kira-kira sejauh itu. Nah, sedikit banyak akan di area situ berpeluang memantul, sehingga kita bisa manfaatkan sell di situ. Kalau kita betul-betul menerapkan dengan baik, ya ini sellnya kena, turun ke bawah, buy yang di atas ini masih akan ditutup dengan sell yang di bawah atau di atasnya, sehingga sellnya 2, buy-nya 1, tetap tercover dengan baik. Kemudian kalau misalkan ini sudah selesai, di bawah sell stopnya kena, ya sell stopnya kena, berarti kalau dibiarkan semua sell stopnya kena semua. Kemudian ada buy limit di sini, coba kita lihat, ada buy limit kena, kemudian sempat turun di sana ya. Kita ukur berapa dia koreksinya. Buy limit, nah ini sudah dapat 300 lebih, bahkan buy limitnya ini sampai menyentuh 1000 lebih. Artinya secara umum yang kita sudah simulasikan 80% lebih profit kalau bisa menerapkan dengan baik. Tapi kalau tidak bisa menerapkan dengan baik, begitu kena panik, padahal sudah kita berikan dasarnya, konsepnya seperti apa, cara mengatasi bagaimana. Kalau masih kita bingung dengan kondisi seperti itu, belajar lagi ya, sampai bisa nanti biar kita lebih gampang. Tidak ada yang pasti dalam trading, yang terpenting bagaimana cara kita banyak melakukan manajemen recovery. Analisa boleh salah, yang kita lakukan boleh tidak sesuai dengan pasar, tetapi recovery harus betul-betul kita matangkan. Apapun kondisi pasar, kalau kita sudah menguasai recovery dengan baik, tidak menjadi masalah dan akan bisa keluar dengan aman dan bisa profit. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang kemarin sempat panik, yang kemarin sempat galau karena marketnya tinggi sekali, walaupun sudah kita antisipasi ya, karena ego sendiri, karena belum matangnya di dalam latihan, maka terjadi kepanikan yang luar biasa. Saran saya adalah belajar banyak lagi dengan akun demo saja dulu, biar tidak gampang panik, biar menguasai dasarnya. Kemudian setelah mampu, setelah bisa memahami dengan baik, baru kita menggunakan real account. Jangan bingung dengan buy dengan sell stop loss dan take profit, karena sudah kita sampaikan berulang kali ya, bahkan puluhan kali, kapan kita exitnya, kapan kita masuknya. Begitu salah, sudah kita ajari recovery, kemudian di mana kita ambil profitnya, di mana kita keluar. Selagi belum memahami dengan baik, selagi belum pernah mendengar, membaca, bahkan melihat videonya, maka jangan lakukan dulu ya, jangan ikuti dulu. Semuanya harus kita pelajari, harus memahami, harus matang, baru kita ikuti, atau setidaknya kita buktikan dulu, kita uji dulu apakah cocok dengan kita, apakah masuk dengan logikanya atau tidak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Selamat berakhir pekan dan salam profit 2 arah.